Nagari Pagaruyuang, pusat kerajaan Adityawarman yang tersohor di Asia Tenggara. Terdapat persinggungan antara uraian yang disampaikan Tambo dengan laporan sejarah para ahli terhadap kerajaan Pagaruyuang. Sebelum kerajaan Pagaruyuang berdiri, di kawasan Pagaruyuang atau dataran tinggi Minangkabau sudah terbentuk masyarakat yang sudah memiliki sistem politik berbentuk konfederasi nagari-nagari yang mulai dibangun dari Nagari Pariangan, Limokaum, dan Sungai Taro yang kemudian berkembang tidak hanya di Luha Tanah Datar, tetapi juga sampai ke Luha Agam dan Luha Limo Purwokerto. Kedatangan Adityawarman memberikan perubahan sistem administrasi bagi masyarakat Minangkabau yang bermukim di dataran tinggi. Ada sistem pemerintahan nagari yang sudah dikembangkan dari Pariangan Padang Panjang dan muncul pula sistem pemerintahan raja yang dibawa Adityawarman dari Damasraya dan Majapahit. Pagaruyuang dalam benak banyak orang lebih mengenalnya sebagai sebuah kerajaan. Nama besar kerajaan Pagaruyuang tidak hanya terkenal di Minangkabau saja, tetapi juga tersebar ke seantero Nusantara, tidak hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke semenanjung Malaysia. Selain nama kerajaan, Pagaruyuang juga nama salah satu nagari yang secara administrasi pemerintahan berada di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pagaruyuang terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Nagari ini termasuk dalam kawasan Kota Batu Sangkar yang menjadi ibu kota Kabupaten Tanah Datar yang dapat dilihat dari kantor Bupati Tanah Datar dan sejumlah kantor instansi pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang berlokasi di Nagari Pagaruyuang. Nagari Pagaruyuang terbagi atas 7 jorong yang meliputi Jorong Balai Janggo, Kampung Tangah, Gudam, Nan Sembilan, Nan Ampe, Mandailing, dan Padang Datar. Kita mulai mengulas Pagaruyuang dari sudut pandang Tambo dan sudut pandang sejarah. Pagaruyuang menjadi ulasan penting dalam Tambo Alam Minangkabau, sebuah karya sastra sejarah berbentuk prosa yang merekam catatan-catatan penting yang berkaitan dengan asal-usul etnis, negeri, tradisi, dan alam Minangkabau. Pada mulanya, Tambo diwariskan secara lisan, kemudian dituliskan dengan huruf Arab Melayu, dan berlanjut dengan huruf Latin pasca kolonial Belanda mengenalkan huruf Latin di Minangkabau. Dari sudut pandang sejarah, kita akan mengulas Pagaruyuang berdasarkan bukti-bukti sejarah seperti prasasti yang menyatakan keberadaan kerajaan Pagaruyuang yang cukup banyak ditemukan di Luha Tanah Datar. Kita mulai versi Tambo. Dalam Tambo Alam Minangkabau, Nagari Pagaruyuang termasuk dalam permukiman awal yang dibangun oleh orang Minangkabau. Dalam Tambo Alam Minangkabau menuturkan bahwa kerajaan pertama yang dibangun di Alam Minangkabau adalah Kerajaan Koto Batu atau lengkapnya Kasumayan Koto Batu yang sekarang kita kenali sebagai Nagari Pariangan. Dari sinilah konsep adat Minangkabau, terutama sistem kekerabatan matrilineal ini dibentuk. Setelah kerajaan Koto Batu runtuh, didirikan kerajaan Dusun Tuwo yang saat ini dikenali sebagai Nagari Limokaum, yang dipimpin oleh 2 orang datua yang dianggap sebagai pendiri adat Minangkabau, Datuk Papati Nan Sabatang dan Datuk Katumangguangan. Pasca konflik penyebaran sistem adat yang dikembangkan kedua tokoh tersebut, membuat berakhirnya kerajaan Dusun Tuwo dan Datuk Katumangguangan membangun kerajaan baru bernama Kerajaan Bungo Satangkai yang berpusat di Nagari Sungai Taro. Selepas Kerajaan Bungo Satangkai, dibangun pula kerajaan baru dengan nama Kerajaan Bukit Batu Patah yang saat ini dikenal sebagai Kerajaan Pagaruyuang. Demikian proses terbentuknya Nagari Pagaruyuang menurut Tambo Alam Minangkabau. Berasal dari Kerajaan Bukit Batu Patah
sebagai kelanjutan dari Kerajaan Bungo Satangkai di Sungai Taro. Kita beralih ke versi sejarah. Kerajaan Pagaruyuang tercatat dimulai pasca pemindahan pusat pemerintahan Kerajaan Malayapura Damasraya dari Siguntua ke Pagaruyung yang dilanjutkan oleh Adityawarman. Menurut sebagian ahli, Adityawarman merupakan cucu Raja Dharmasraya Mauli Warmadewa dari putrinya Darajingga yang dibesarkan dalam lingkungan istana Kerajaan Majapahit. Munculnya nama Pagaruyuang sebagai sebuah kerajaan tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun, para ahli menetapkan tahun 1347 Masehi sebagai tahun berdirinya Kerajaan Pagaruyuang berdasarkan manuskrip yang dipahat oleh Adityawarman pada bagian belakang arca Amongapasa yang ditemukan di situs Rambahan, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damasraya saat ini. Dalam manuskrip tersebut, Adityawarman memproklamirkan dirinya menjadi raja di Malayapura. Tidak lama berselang, Adityawarman memindahkan pusat pemerintahannya dari Siguntua Damasraya ke pedalaman Minangkabau di Pagaruyung untuk menghindari serangan Majapahit. Siguntua yang berada pada jalur lintas Sungai Batanghari dinilai terlalu mudah diserang oleh Majapahit. Adityawarman banyak meninggalkan prasasti di Luhak Tanah Datar. Prasasti tersebut tidak hanya ditemukan di Nagari Pagaruyuang saja, tetapi juga di sejumlah nagari lainnya seperti Nagari Baringin, Saruaso, Rambatan, Simawang, dan Limokaum. Terdapat persinggungan antara uraian yang disampaikan Tambo dengan laporan sejarah para ahli terhadap Kerajaan Pagaruyuang. Sebelum Kerajaan Pagaruyuang berdiri, di kawasan Pagaruyuang atau dataran tinggi Minangkabau sudah terbentuk masyarakat yang sudah memiliki sistem politik berbentuk konfederasi nagari-nagari yang mulai dibangun dari Nagari Pariangan, Limokaum, dan Sungai Taro yang kemudian berkembang tidak hanya di Luhak Tanah Datar, tapi juga sampai ke Luhak Agam dan Luhak Limo Purwokerto. Kedatangan Adityawarman memberikan perubahan sistem administrasi bagi masyarakat Minangkabau yang bermukim di dataran tinggi. Ada sistem pemerintahan nagari yang sudah dikembangkan dari Pariangan Padang Panjang dan muncul pula sistem pemerintahan raja yang dibawa Adityawarman dari Damasraya dan Majapahit. Sistem pemerintahan yang dibawa Adityawarman sebenarnya menjadi ancaman bagi sistem pemerintahan nagari yang telah disusun oleh orang Luhak Nantigo. Namun, mengingat Adityawarman merupakan orang besar dengan pengaruhnya yang kuat di Majapahit dan Damasraya, pemuka adat di Luhak Nantuo akhirnya menerima Adityawarman menjadi raja di Pagaruyuang. Oleh pemuka adat, Adityawarman diambil sebagai orang Sumando. Tambo menuturkan, Adityawarman dinikahkan dengan Tuan Gadih Jamilan, adik Datuk Perpatih Nan Sabatang. Walaupun Adityawarman menjadi Raja Pagaruyuang, namun kewenangan tokoh-tokoh adat Minangkabau, khususnya di Luhak Tanah Datar, masih kuat. Walaupun menjadi raja di Pagaruyuang, dia tetap dianggap sebagai orang Sumando yang tidak memiliki kekuasaan penuh untuk mengubah susunan masyarakat Minangkabau. Mungkin karena itu, Adityawarman kurang populer bagi masyarakat Luhak Nantigo. Namun, Adityawarman dengan kerajaan Pagaruyuangnya justru lebih populer di daerah rantau. Adityawarman dengan kerajaan Pagaruyuangnya memiliki andil besar dalam penyebaran adat Minangkabau ke daerah rantau. Kepopuleran Pagaruyuang di rantau dapat dilihat dari sejumlah daerah di Nusantara yang sampai saat ini masih mengakui hubungannya dengan Pagaruyuang atau Minangkabau, seperti suku Wairebo dan suku Todo di Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, suku Dayak Tomung di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Sekalabrak di Lampung, dan juga Negeri Sembilan di negara Malaysia. Sistem pemerintahan Kerajaan Pagaruyuang memiliki kemiripan dengan sistem pemerintahan yang ada di Majapahit. Hal ini sangat memungkinkan karena Adityawarman dibesarkan dalam lingkungan Kerajaan Majapahit
dan kemudian mengadopsi sistem tersebut dalam kerajaan baru yang dibentuknya di Pagaruyuang. Sistem pemerintahan yang sama itu dapat dilihat dari keberadaan Rajo Tigoselo, Basa Ampek Balai, dan Langgam Nantujuah. Institusi kerajaan Pagaruyuang ini akan kita bahas nanti dalam sesi yang berbeda. Rajo Tigoselo merupakan 3 raja bersama yang terdiri dari Rajo Alam di Pagaruyuang, Rajo Adat di Buwo, dan Rajo Ibadat di Sumpur Kudus. Pada awalnya, ketiga raja tersebut berkedudukan di Nagari Pagaruyuang. Rajo Alam berkedudukan di Gudam, Rajo Adat di Balai Janggo, dan Rajo Ibadat di Kampung Tangah. Dalam perkembangannya, Rajo Adat memindahkan pusat kekuasaannya ke Nagari Buwo dan Rajo Ibadat ke Nagari Sumpur Kudus. Pada saat didirikan, kerajaan Pagaruyuang bercorak Hindu-Buddha yang banyak meninggalkan prasasti. Tidak banyak informasi yang diperoleh setelah Adityawarman meninggal. Baru 2 abad kemudian, didapat kembali informasi tentang kerajaan Pagaruyuang. Kerajaan ini tidak lagi beragama Buddha, tetapi sudah beragama Islam di bawah pemerintahan Sultan Maharaja Alif pada tahun 1560 Masehi. Sistem kekerabatan yang diamalkan masyarakat Nagari Pagaruyuang saat ini tidak ubahnya seperti halnya sistem kekerabatan nagari-nagari yang pada umumnya di Minangkabau. Walaupun Nagari Pagaruyuang memiliki persinggungan sejarah dengan kerajaan Melayu Damasraya dan juga Majapahit, masyarakat Nagari Pagaruyuang tersusun atas suku Malayu Balai Janggo, Malayu Kampung Tangah, Malayu Gudam, Malayu Nan Ampek, Malayu Nan Sambilan, Malayu Mandailiang, dan Malayu Padang Datar. Kekasan suku di Nagari Pagaruyuang adalah nama suku yang seluruhnya diawali dengan kata Malayu, seperti Malayu Balai Janggo, Malayu Kampung Tangah, atau Malayu Mandailiang. Sangat berbeda dengan nama suku di Nagari Pariangan, Imokaum, dan Sungai Tarok. Sebagai nagari yang kaya dengan sejarahnya, Pagaruyuang memiliki sejumlah objek yang wajib sanak kunjungi ketika berkunjung di Batu Sangkar. Pertama, Istana Basa Pagaruyuang. Istana Basa Pagaruyuang merupakan replika Istana Kerajaan Pagaruyuang. Istana Basa yang asli terletak di atas Bukit Batu Patah yang dibakar pada tahun 1804 pada saat Perang Paderi. Istana baru kembali dibangun tetapi terbakar lagi pada tahun 1966. Pada tahun 1976, istana baru dibangun lagi atas gagasan yang dicetuskan oleh Gubernur Sumatera Barat Harun Zaid. Namun, tidak lagi dibangun pada situs aslinya, dipindahkan lebih selatan dari situs aslinya. Pembangunan Istana Basa yang dimulai tahun 1976 tersebut selesai pada tahun 1985. Namun sayang, istana tersebut terbakar lagi akibat sambaran petir pada tanggal 27 Februari 2007. Istana Basa kembali dibangun dan diresmikan pada bulan Oktober 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kedua, Istana Salindong Bulan. Selain Istana Basa Pagaruyuang, sanak juga bisa mengunjungi Istana Salindong Bulan yang berlokasi tidak jauh dari Istana Basa. Istana Salindong Bulan merupakan istana Raja Pagaruyuang setelah dipindahkan dari Ulak Tanjung Bungo ke Balai Janggo pada tahun 1550. Istana Salindong Bulan juga sering terbakar. Istana ini terbakar pada tahun 1821 saat berkecamuknya Perang Paderi. Dibangun lagi pada tahun 1869, namun terbakar lagi pada tahun 1961. Tahun 1987 dibangun kembali, namun lagi-lagi terbakar pada tahun 2010. Pasca kebakaran, Istana Salindong Bulan kembali dibangun dan bisa menjadi salah satu tujuan wisata sanak di Nagari Pagaruyuang. Yang ketiga, Masjid Jami Bundokanduang. Masjid Jami Bundokanduang Pagaruyuang Darul Koror merupakan masjid tertua di Nagari Pagaruyuang yang diperluas menjadi masjid besar pada tahun 1902. Masjid ini memiliki arsitektur yang bergaya lokal dan berada tidak jauh dari Sungai Batang Selo yang mengalir di Nagari Pagaruyuang.
Yang keempat, Ustano Rajo Alam. Ustano Rajo Alam merupakan kompleks pemakaman Rajo Alam yang berlokasi di Jorong Gudang. Ustano merupakan sebutan makam perkuburan bagi keluarga kerajaan, sedangkan istano merupakan sebutan bagi tempat tinggal keluarga kerajaan yang masih hidup. Selain makam, di komplek ini juga terdapat batu kasur atau disebut juga batu uji yang menjadi tempat ujian bagi keluarga Raja Pagaruyuang sebelum diangkat menjadi raja. Di dekat batu kasur ini juga terdapat sejumlah batu sandaran yang menjadi tempat musyawarah yang disebut Medan Nan Bapane. Lokasi yang kelima yaitu Prasasti Pagaruyuang atau Prasasti Aditya Warman. Sebagai pusat kerajaan Pagaruyuang, cukup banyak prasasti peninggalan Aditya Warman yang ditemukan di Nagari Pagaruyuang. Sebanyak 8 prasasti dikumpulkan pada satu tempat yang dinamakan Situs Prasasti Pagaruyuang yang berada di Jorong Gudang. Prasasti ini kadang juga disebut dengan Prasasti Aditya Warman. Kita bahas satu persatu. Prasasti Pagaruyuang 1 ditemukan di Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin dan berangkat tahun 1278 Saka atau 1356 Masehi. Berisi tentang pujian-pujian akan keagungan dan kebijaksanaan Aditya Warman yang banyak menguasai pengetahuan khususnya keagamaan, serta penjelasan bahwa Aditya Warman bergelar Maharaja Diraja sebagai permata dari keluarga Damasraya yang berkuasa di Swarna Bumi atau Tanah Emas. Prasasti Pagaruyuang 2 juga ditemukan di Bukit Gombak yang berangkat tahun 1295 Saka atau 1373 Masehi. Berisi tentang pujian-pujian kepada Raja Aditya Warman. Prasasti Pagaruyuang 3 berangkat tahun 1269 Saka atau 1347 Masehi yang ditemukan di Kapalo Bukit Gombak. Prasasti Pagaruyuang 4 terdiri dari 13 baris dan hanya sedikit yang dapat terbaca, sehingga susah mendapatkan arti yang sesungguhnya. Prasasti ini berisi mengenai Aditya Warman yang bergelar Budaya Aditya Warman yang memberikan nama sebuah kota. Adanya arca perwujudan raja sebagai Maitreya Nata yang berada di sebuah biara dan pujian-pujian terhadap raja tersebut. Prasasti Pagaruyuang 5 berasal dari Ponggongan yang menceritakan pembuatan sebuah taman oleh si sastra. Diletakkan tempat duduk bagi Aditya Warman. Prasasti Pagaruyuang 6 ditemukan di Kapalo Bukit Gombak dan menyatakan tanda ucapan selamat kepada Tumanggung Kudawira yang dapat dihubungkan dengan selesainya pembuatan irigasi Banda Bapae, sebuah sistem pengairan tertua di Asia Tenggara. Prasasti Pagaruyuang 7 ditemukan di Gudang. Isi prasasti tidak dapat dibaca seluruhnya karena banyak hurufnya yang hilang. Tapi ada yang dapat terbaca yang menyebutkan nama Aditya Warman dengan gelar Maharaja Diraja. Ada juga nama lain Srimat Akendra Warman, patih bernama Tuan Perpatih dan Tuan Ga Sri Ratu. Prasasti Pagaruyuang 8 ditemukan di Ponggongan. Prasasti ini bertahun 1291 Saka dan berisi pujian terhadap seorang raja yang disamakan dengan dewa. Tempat menarik yang keenam yaitu Prasasti Ponggongan. Selain situs Prasasti Pagaruyuang di Jorong Gudang, juga terdapat Prasasti Ponggongan di daerah Ponggongan Jorong Balai Janggo yang berada di tengah persawahan. Demikian sana ulasan kita tentang Nagari Pagaruyuang yang lebih dikenal dengan Kerajaan Pagaruyuangnya, yang tersohor tidak hanya di Indonesia, tapi sampai ke negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Filipina. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia.